Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Siang, Bu. wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah kabar baik, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai kegiatan belajar mengajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Baik, selesai ya. Sebelum ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa saja ya yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Adapun manfaat dari mempelajari teks pidato persuasif ini yaitu sebagai sarana bagi kalian untuk mengajak, memengaruhi, mendidik, juga menjelaskan tentang suatu hal tertentu. Misalnya nih, pidato persuasif tentang mengajak untuk membersihkan rumah agar tidak kotor, termasuk positif bukan dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, Ibu mau bertanya nih, apa kalian tahu apa itu pidato persuasif? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Indri. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, Bu. Nah, iya betul Indri. Jadi, pidato persuasif itu adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membahas nih mengenai ciri-ciri, tujuan, struktur, dan juga langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Nanti setelah itu, Ibu akan memberikan tugas nih kepada kalian, yaitu untuk menyusun teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan juga ciri kebahasaannya. Lalu nanti kalian juga harus membacakan atau mempraktikkan pidato persuasif tersebut di depan kelas. Baik anak-anak, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, di sini Ibu akan langsung menjelaskan materi mengenai pidato teks pidato persuasif. Sebelumnya Ibu izin men-share screen dulu ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Baik. Di sini ada pidato persuasif. Pidato persuasif itu adalah seni untuk mengungkapkan pendapat yang berisi ajakan, imbauan kepada pendengar secara jelas dan logis. Jadi intinya pidato persuasif itu yaitu suatu pidato yang isinya itu berupa suatu ajakan kepada orang yang kepada audiens. Selanjutnya ada pidato persuasif. Pidato persuasif itu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu selanjutnya ada tujuan dan ciri-ciri. Tujuan pidato persuasif yaitu untuk menyampaikan gagasan atau pandangan kepada pendengar dan juga meyakinkan pendengar dengan pendapat yang logis, masuk akal, disertai dengan data sehingga pendengar secara sukarela melakukannya. Jadi tujuan dalam pidato persuasif itu seseorang yang berpidato itu dia tidak hanya berbicara saja, tetapi pembicaranya itu didukung oleh suatu data atau fakta-fakta yang ada. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teks pidato persuasif, yaitu menjelaskan gagasan, pikiran,
pandangan, arahan, atau pesan dengan sudut pandang tertentu. Selanjutnya, menggunakan bahasa dan kalimat yang santun dan juga bersifat mengajak dan memengaruhi pendengar. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Kalimat aktif itu merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Yang kedua, menggunakan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, kosakata emotif. Kosakata emotif itu merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Yang kelima, kosakata istilah atau kosakata ilmu, yang merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Yang terakhir ada antonim. Antonim adalah bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Selanjutnya ada struktur teks pidato persuasif. Strukturnya terdiri dari pembukaan. Pembukaan di sini ada merebut perhatian, hubungan dengan pendengar, kelayakan, tujuan, dan juga ada peta pikiran. Yang kedua ada isi. Isinya itu mencakup pernyataan posisi, ada tahap argumennya juga, dan juga penguatan pernyataan posisi. Dan yang terakhir ada penutup. Di dalam penutup ini ada menggunakan dengan bahasa yang mengesankan. Selanjutnya masih dengan struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pembukaan. Dalam pembukaan ini terdapat salam pembuka, ada ucapan atau sapaan penghormatan, dan ada ucapan rasa syukur juga. Yang kedua ada isi. Isi ini menjelaskan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir penutup. Yang isinya itu ada harapan agar gagasan dan pesan itu disampaikan secara bermanfaat. Dan ada permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan ada salam penutup juga. Selanjutnya ada cara memersuasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa persuasif itu adalah kalimat untuk memengaruhi atau membujuk seseorang. Di sini cara memersuasinya itu ada pertama ada etika. Di sini untuk memersuasinya itu harus ada etika, menggunakan pendekatan etika. Yang kedua ada emosi. Jadi harus mengunggah perasaan pendengar atau audiens. Dan yang terakhir ada logika. Jadi harus menggunakan sebuah logika agar orang lain atau audiens itu bisa menerima pendengaran dari si seseorang yang melakukan pidato. Selanjutnya ada persiapan menulis pidato. Yang pertama, pelajari topiknya. Di sini seseorang sebelum menulis pidato harus mempelajari terlebih dahulu topiknya. Jadi kita itu harus mengetahui topik yang akan dibahas dengan membaca berbagai sumber terpercaya. Misalnya membaca buku ilmiah atau artikel. Dan yang kedua, pahami tujuan. Sebelumnya, kita juga harus memahami tujuannya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui pasti apa yang hendak dicapai. Misalnya, meyakinkan pendengar agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, memahami pendengar atau audiens. Jadi, kita juga harus mengetahui pandangan atau pengetahuan pendengar sehingga dapat menyampaikan pidato dengan menarik dan bahasa yang cocok untuknya. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, kita harus memilih dan menentukan topik terlebih dahulu. Kita harus tahu topiknya apa. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif itu tujuannya untuk apa? Dan selanjutnya kita mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau kita mencari fakta-fakta yang sudah
dapat dipercaya oleh semua orang. Yang selanjutnya menyusun kerangka pidato. Jadi setelah kita ada topiknya, terus ada tujuannya dan sudah mendapatkan fakta-fakta dari sumber-sumber lain, kita juga langsung bisa menyusun kerangka pidatonya. Nah, tahap terakhir pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Jadi setelah sudah memiliki topik, sudah memiliki tujuan, kita tinggal mengembangkan kata-kata untuk membuat sebuah kesimpulan atau membuat sebuah teks pidato. Selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Yang pertama, kita harus mendengarkan atau menyimak isi pidato terlebih dahulu. Setelah kita mendengarkan pidato, kita menentukan topik pidato. Setelah kita mendengarkan pidato, kita harus tahu nih topik pidato itu apa yang sedang dibahas oleh seseorang yang sedang berpidato itu. Lalu selanjutnya mencatat butir-butir penting dalam pidato. Dalam tahap ini, kita tuh harus menulis hal-hal yang penting, apa saja yang sedang dibahas oleh seseorang yang berpidato itu. Lalu tahap terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Setelah kita menuliskan hal-hal yang penting, kita juga harus bisa menyimpulkan nih, apa sih inti sari dari materi atau pembahasan yang sedang dibahas oleh seseorang yang melakukan pidato itu. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato. Yang pertama, memuat seluruh butir penting dalam pidato. Jadi suatu gagasannya itu harus berdasarkan pidato tersebut gitu. Lalu selanjutnya tidak menyimpang dari isi pidato. Jadi semua materi atau semua pembahasannya itu harus berdasarkan. Bu, suaranya putus-putus. Oh, maaf sebelumnya. Apakah suaranya terdengar? Baik, anak-anak, tadi kan Ibu sudah memaparkan materi ini mengenai teks pidato persuasif dan sudah memberikan contohnya juga. Sampai di sini, apakah sudah dapat dipahami mengenai teks pidato persuasif? Jika kalian masih belum paham, kalian boleh bertanya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Baiklah anak-anak, kalau begitu sekarang Ibu tugaskan ya kepada kalian untuk membuat sebuah teks sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya ya. Nanti setelah selesai membuat teks pidato persuasif, nanti kalian presentasi di depan kelas. Untuk membuat teks pidato persuasifnya, Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang ya. Ini sudah 30 menit ya anak-anak. Apakah sudah selesai membuat teks pidatonya? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Sekarang siapa yang sudah siap membacakan pidatonya? Saya, Bu. Ya, silahkan Nurul. Baik, di sini saya akan membacakan pidato
yang berjudul COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak ada halangan satupun. Teman-teman, akhir ini kita sering mendengar baik di internet ataupun di televisi tentang ganasnya virus corona atau yang sering disebut COVID-19. COVID-19 merupakan virus terbaru yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Walaupun tergolong baru, tapi COVID-19 ini sudah mematikan banyak korban. Parahnya lagi, COVID-19 sudah menyebar ke negara kita tercinta, Indonesia. Virus ini tidak bisa kita anggap remeh karena sudah membunuh banyak orang dan memiliki gejala yang sulit diketahui. Untuk itu, saya mengajak untuk kita semua segenap siswa sekolah untuk mencegah virus COVID-19 merambat lebih banyak. Cara-cara untuk mencegahnya tidaklah sulit. Kita bisa sering mencuci tangan dengan benar. Kedua, agar kita menghindari tempat yang memiliki banyak orang. Karena maaf Bu, suara saya terdengar tidak? Iya, terdengar. Saya lanjutkan ya Bu. Iya, silahkan. Kedua, kita menghindari tempat yang memiliki banyak orang, karena COVID-19 ini bisa menyebar dari orang ke orang. Terakhir adalah agar kita menghindari makanan yang kotor atau liar, karena COVID-19 diduga berasal dari kelelawar. Saya harap kita semua memiliki kesadaran betapa pentingnya melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Kita tidak perlu panik dengan hal ini, melainkan kita Assalamualaikum perlu warahmatullahi meningkatkan wabarakatuh. Semoga kita Selamat semua pagi, dijauhkan salam dari sejahtera penyakit bagi kita COVID-19. semua. Yang Demikian saya hormati yang Bapak atau dapat Ibu saya guru, sampaikan. staf Terima sekolah, kasih dan teman-teman atas sekalian. perhatiannya. Pertama-tama, Kurang lebihnya saya mari mohon kita maaf. panjatkan puji dan syukur Wassalamualaikum kepada Allah warahmatullahi Subhanahu wa wabarakatuh. Ta'ala karena atas Waalaikumsalam rahmatnya warahmatullahi kita semua wabarakatuh. sehat dan masih bisa sekolah di saat pandemi masih berlangsung. Para guru dan siswa-siswi, hari ini 76 tahun yang lalu, bendera merah putih berkibar dan lagu kebangsaan berkumandang di tanah Indonesia sebagai tanda bahwa kita telah merdeka. Tahun ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, kita melaksanakan upacara dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Walaupun kita masih dikekang oleh pandemi, jangan sampai semangat para pahlawan luntur dari kita.
Tetaplah belajar dan menggapai cita-cita, tidak hanya untuk membanggakan orang tua, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa. Makna kemerdekaan RI kali ini juga bisa diartikan sebagai perjuangan untuk melawan COVID-19 bersama-sama. Jangan biarkan rumor atau hoax memecah belah bangsa, menyebabkan keributan tidak jelas, dan menghilangkan rasa toleransi sesama manusia. Teman-teman, ada baiknya juga kita bisa melawan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan. Selalu pakai maskermu kemanapun kamu pergi. Cucilah tangan setiap pulang. Berharap dengan ini bisa menjadi penyemangat bahwa kita masih bisa bertemu dan membangun rasa sosial yang sudah terkubur selama 2 tahun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang melawan COVID-19, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, tadi kan Ibu sudah memaparkan materi ini mengenai teks pidato persuasif dan sudah memberikan contohnya juga. Sampai di sini, apakah sudah dapat dipahami mengenai teks pidato persuasif? Jika kalian masih belum paham, kalian boleh bertanya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah paham. Baiklah anak-anak, kalau begitu sekarang Ibu tugaskan ya kepada kalian untuk membuat sebuah teks sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya ya. Nanti setelah selesai membuat teks pidato persuasif, nanti kalian presentasi di depan kelas. Untuk membuat teks pidato persuasifnya, Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang ya. Ini sudah 30 menit ya anak-anak. Apakah sudah selesai membuat teks pidatonya? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Sekarang siapa yang sudah siap membacakan pidatonya? Saya, Bu. Ya, silahkan Nurul. Baik, di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
tak ada halangan satupun. Teman-teman, akhir ini kita sering mendengar baik di internet ataupun di televisi tentang ganasnya virus corona atau yang sering disebut COVID-19. COVID-19 merupakan virus terbaru yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Walaupun tergolong baru, tapi COVID-19 ini sudah mematikan banyak korban. Parahnya lagi, COVID-19 sudah menyebar ke negara kita tercinta, Indonesia. Virus ini tidak bisa kita anggap remeh karena sudah membunuh banyak orang dan memiliki gejala yang sulit diketahui. Untuk itu, saya mengajak untuk kita semua segenap siswa sekolah untuk mencegah virus COVID-19 merambat lebih banyak. Cara-cara untuk mencegahnya tidaklah sulit. Kita bisa sering mencuci tangan dengan benar. Kedua, agar kita menghindari tempat yang memiliki banyak orang. Karena maaf Bu, suara saya terdengar tidak? Iya, terdengar. Saya lanjutkan ya Bu. Iya, silahkan. Kedua, kita menghindari tempat yang memiliki banyak orang, karena COVID-19 ini bisa menyebar dari orang ke orang. Terakhir adalah agar kita menghindari makanan yang kotor atau liar, karena COVID-19 diduga berasal dari kelelawar. Saya harap kita semua memiliki kesadaran betapa pentingnya melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Kita tidak perlu panik dengan hal ini, melainkan kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ya Nurul. Nah, tadi kan Nurul sudah menyampaikan nih pidato persuasif, yang mana Nurul itu mengajak atau berusaha memengaruhi kita, agar kita itu sadar bahwasanya COVID-19 itu adalah virus yang cepat menular. Untuk menghindari itu, Nurul itu berusaha mengingatkan kepada kita, agar kita semua ini selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga jarak agar terhindar dari paparan virus yang mematikan itu. Nah, yang disebut pidato persuasif di sini yaitu pidato yang isinya itu berusaha mengajak, mendengar agar melakukan sesuatu. Seperti yang dilakukan Nurul ini nih. Jadi Nurul itu mengajak kepada kita semua agar kita ini selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai di sini, apa ada yang ingin didiskusikan terkait materi teks pidato persuasif, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, mungkin pembelajaran hari ini mengenai teks pidato persuasif Ibu cukupkan. Kita lanjutkan lagi ya nanti minggu depan. Maaf jikalau Ibu ada kata-kata salah, ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.